Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Pak Saiful. Selamat siang. Selamat siang. Ini besok saya akan mensupervisi Bu ya. Nggih. Nah, kompetensi dasarnya apa Bu besok ini yang akan digunakan untuk pembelajaran anak-anak ini? Untuk kompetensi dasar besok saya menggunakan KD 3.8. D3.8. Nah, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya. terus tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuannya nanti siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan itu sendiri apa. Mampu menjelaskan pengertian Pencemaran lingkungan. pencemaran lingkungan. Ya. Kemudian Terus siswa mampu menjelaskan Mampu dampak pencemaran lingkungan, menjelaskan dampak pencemaran lingkungan, dampak pencemaran lingkungan serta cara penanggulangan pencemaran lingkungan. serta penanggulangan Pencemaran lingkungan. Terus kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai ini apa ya? Area pengembangan itu ini. Untuk besok saya ingin lebih meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik terutama ketika di kelas, karena kebanyakan kadang peserta didik itu kayak kurang minat dalam memperhatikan pelajaran. Oke. Bagus ini Bu. Memang akhir-akhir ini ya banyak yang kurang minat ya. Oke, ini area pengembangannya. Terus nanti strategi pembelajarannya seperti apa? Besok rencananya saya menggunakan pendekatan scientific learning dengan model PBL, Problem-Based Learning, dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nanti anak saya jelaskan secara singkat dulu tentang pencemaran lingkungan itu seperti apa. Kemudian saya bagi per kelompok ya, saya bagi kelompok. Kemudian saya tugasi untuk menyusun puzzle permasalahan gambar pencemaran lingkungan. Nah, dari puzzle itu sendiri itu menurut saya bisa meningkatkan minat belajar anak ketika di kelas. Jadi anak setelah menyusun puzzle kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan gambar puzzle yang mereka susun. Setelah selesai nanti anak akan maju presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Setelah itu nanti kita membuat kesimpulan bersama-sama, kemudian kita evaluasi bersama kekurangannya apa, kelebihannya apa. Setelah itu kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Ini besok kita masuk ke kelas ya. Oke, siap. Terima kasih. Itu saja yang saya tanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin
1, 2, 3, 4 sopo baik. Ini video sirah. Waduh, video. Iya ya, kabine iki ireng, biru. Itulah. Oh iya. Video sirah. Nah, iki tangannya Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara menurut versi kelompok 7? Melakukan penyaringan asap atau limbah asap yang akan dibuang ke udara. Selain itu dia ada pertanyaan? Ada pertanyaan, berarti kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri. Waalaikumsalam Pak Saiful. Oke. Setelah melakukan pembelajaran dan supervisi akademik, perasaan Ibu bagaimana? Yang jelas lega. Oke. Oke Bu, ini Bu ya. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, ini hal-hal yang sudah baik apa saja Bu? Hal-hal yang sudah baik, alhamdulillah, untuk minat anak-anak di dalam memperhatikan pelajaran di kelas itu semakin meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena saya kemarin menggunakan media puzzle, di mana media puzzle itu membuat anak itu jadi tertarik dalam memperhatikan pelajaran, terutama pelajaran IPA yang katanya itu pelajaran yang agak-agak ya memboringkan kalau kata anak-anak. Oke. Ya. Ada lagi yang sudah baik? Nah, selain minat, mereka juga lebih antusias di dalam memperhatikan pelajaran dan anak-anak lebih kooperatif di dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi selain meningkatkan minat belajar, juga bisa meningkatkan kerjasama antar teman. Oke, bagus Bu. Terus tentu ada hal yang baik, tentu juga ada hal yang kurang atau masih perlu dikembangkan. Kira-kira apa saja Bu ini yang masih perlu dikembangkan? Untuk hal-hal yang masih kurang di dalam pembelajaran kemarin itu adalah saat anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Memang mereka antusias ketika mau presentasi di depan, karena saya tidak mengurutkan harus kelompok berapa dulu yang maju atau melakukan undian, tidak, tapi saya menawarkan siapa kelompok yang sudah siap, monggo silakan maju. Nah itu anak berebutan Pak. Nah berebutan itu bagusnya di situ, berarti kan minat belajar mereka semakin meningkat dibandingkan yang kemarin. Namun ketika mereka sudah di depan itu, ketika memberikan penjelasan kepada teman-temannya, mereka kurang komunikatif di dalam menyampaikan hasil diskusinya. Jadi terkesan agak belepotan begitu dalam mengemukakan pendapat mereka. Oh, ini ya, berarti hal yang kurang dari Ibu ini berarti dari pembelajaran yang telah dilakukan ini
anak-anak kurang terampil dalam Mengungkapkan pendapat, terutama di depan kelas. Oke. Dari pembicaraan kali ini tentang kekurangan nanti, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya sih ingin mencari solusi bagaimana cara meningkatkan kemampuan anak untuk bisa menyampaikan pendapat di depan kelas terutama. Oh gitu ya. Berarti ingin agar anak tersebut Lebih terampil oh, dalam oke, dalam mengungkapkan mengungkapkan. pendapatnya ketika di depan kelas. Kalau boleh tahu Bu, boleh diceritakan kondisi saat pembelajaran baik di kelas 7F atau kelas yang lain itu kondisinya bagaimana terhadap ini apa keterampilan mengungkapkan pendapat ini bagaimana kondisinya? Nah, ketika anak maju presentasi itu mereka bingung urutannya itu apa dulu. Nah, baru ketika saya memberikan instruksi mulai dari pembukaan, kemudian siapa yang jadi moderator kayak gitu, kemudian isi dan menyampaikan sesi tanya jawab dan menutup, itu anak masih bingung menggunakan kalimatnya harus seperti apa. Gimana Bu untuk membukanya Bu? Kenalan dulu Bu atau gimana? Bila itu mereka masih banyak yang bertanya. Kira-kira ini menurut Ibu ini anak tersebut ini penyebabnya apa Bu? Kira-kira Ya kok mungkin sampai kurang terampil? mungkin karena kurang pembiasaan. Jadi mungkin anak terbiasa hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, sehingga ketika mereka gantian yang tampil di depan itu tetap rasanya berbeda kalau mereka hanya mendengarkan. Kalau itu tidak terbiasa, jelas anak itu kemampuannya tidak akan lebih meningkat kalau itu tidak dibiasakan setiap pembelajaran. Mungkin ada penyebab yang lain selain pembiasaan ini kurang terbiasa. Nah, dari situ mungkin anak-anak kurang materi yang dia dapatkan itu mungkin kurang, jadi mungkin anak kurang persiapan di dalam menyampaikan, saya hanya menyampaikan ini, padahal kalimat-kalimat ketika presentasi itu kan banyak sekali. Nah, itu mungkin anak belum paham atau belum tahu. Penyebabnya ini kurang terbiasa, Ya, terus dia tidak siap dalam dalam materinya materi juga. tersebut, Ya. belum mempelajari. Ya. Oh gitu ya. Terus ini Bu, rencana Ibu agar anak-anak ini bisa terampil dalam menggunakan pendapat ini apa kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan? Saya berencana ingin setiap kali pembelajaran, mungkin nggak setiap kali lah, paling tidak di sela-sela pembelajaran itu anak ada kegiatan presentasi di depan kelas. Jadi semakin lama lambat laun saya yakin anak akan mulai terbiasa, oh cara presentasi di depan kelas itu urutannya seperti ini. Dan kalau anak sudah mulai terbiasa, saya yakin pasti mereka akan mulai mahir, mulai lancar di dalam berbicara di depan kelas. Berarti harus mulai dibiasakan. Tapi itu tidak harus dengan mampu saya. Harusnya Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mulai menerapkan pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Jadi anak itu terlihat aktif gitu loh. Jadi lebih aktif, tidak hanya pasif hanya mendengarkan Bapak Ibu saja. Oke. Berarti menurut Ibu ini apakah ada kaitan antara pembiasaan sehari-hari dengan pembelajaran yang guru lakukan dalam sehari-hari ini terhadap keterampilan anak berpendapat? Tentu sangat erat kaitannya, karena kalau setiap kali pembelajaran anak itu difasilitasi atau dikasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas, semakin lama nanti anak itu akan semakin terbiasa, semakin pintar dalam
menyusun kalimat ketika di depan kelas, karena kalau tidak terbiasa pun saya yakin anak itu pertama pasti malu. Nah, terus sampai ada yang kemarin tuh keringat dingin, jadi baru masuk aja dia tuh sudah berkeringat, apalagi terus diguyoni teman-temannya, nah itu semakin berkeringat dia. Itu ada Pak yang kemarin seperti itu, jadi lucu-lucu, unik. Berarti rencana Ibu nanti tetap membiasakan. Tetap yang membiasakan. Kedua, kolaborasi dengan guru mapel yang lain untuk ikut serta dengan dalam pembelajaran. Pembelajarannya itu memberikan fasilitas kepada anak untuk maju di depan kelas. Jadi artinya nanti berkoordinasi dengan guru, terus agar guru tersebut membiasakan juga, jadi biar lebih efektif gitu loh. Bagus ini rencana Ibu ini, saya setuju ini. Terus tentunya ini Bu, dalam melaksanakan nanti tentu kan ada hambatan atau tantangan dalam melaksanakan aksi tersebut ini. Kira-kira apa yang hambatan? Ya hambatannya mungkin anak itu kok presentasi terus sih Bu. Mungkin bosan. Nah itu mungkin bisa diselingi dengan media-media pembelajaran yang lain, atau mungkin ketika presentasi anak dikasih bantuan dengan media, misalkan nggak cuma hanya sekedar berbicara aja di depan, tapi dengan bantuan media PowerPoint. Jadi anak selain bisa melatih kemampuan berbicara, anak juga bisa dilatih dalam hal media informatika, kemampuan komputernya, karena sekarang kan sudah eranya era digitalisasi. Kalau anak nggak bisa menggunakan komputer walaupun hanya Microsoft gitu, itu kan kemampuan dasar gitu. Kemampuan dasar kalau itu tidak mulai dilatih dari sekarang, nanti anak tuh gaptek. Karena saya tuh pernah menemui anak itu tidak tahu yang namanya CPU itu yang mana, kemudian keyboard itu yang mana. Nah itu sambil jalan dapat dua sekaligus guys, sekali mendayung 1, 2, 3 terlalu semuanya. Nah selain melatih kemampuan berbicara anak, juga melatih kemampuan anak untuk bisa belajar komputer kayak gitu. Jadi bisa untuk penambahan media juga biar anak itu nggak boring. Kalau hanya sekedar berbicara aja, dan yang mendengarkan pun juga tidak boring. Kalau ada sesuatu yang dia, oh ternyata PowerPoint-nya bagus, oh ternyata kreativitas ketika membuat PowerPoint itu bagus. Nah. Berarti begitu ya, berarti rencana Ibu tadi berarti ketika presentasi bisa menggunakan media PowerPoint atau mungkin video boleh, atau sekarang kan anak sudah pinter membuat TikTok kan ya Pak ya. Nah itu kan bisa digunakan untuk media pembelajaran juga, tak suruh membuat TikTok tapi dengan tema kebetulan minggu depan kan sudah baru itu tentang pemanasan global. Nah silakan membuat TikTok yang bertema pemanasan global, nanti ditampilkan. Nah itu kan anak pasti tertarik saya gitu. Oke, bagus Ibu. Ini dalam melaksanakan rencana tersebut tentu ini Ibu butuh dukungan, butuh keterlibatan. Kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Ya yang jelas dari rekan guru terutama gitu. Kalau ibu guru itu juga harus membiasakan anak-anak mulai berlatih komputer dan berlatih berbicara di depan kelas, karena itu sangat modal utama gitu dalam bersosialisasi dengan masyarakat, kan harus bisa seperti itu. Dan juga support system dari orang tua. Kadang ada orang tua gitu, ngapunten maksudnya mungkin dalam hal fasilitas di rumah itu tidak ada, tapi mungkin anak bisa diantar ke warnet atau kemana. Tapi kalau orang tuanya nggak support kan sama aja bohong, ya kan? Jadi orang tua juga harus support sistem dengan pembelajaran di sekolah, nggak cuma hanya dari Bapak Ibu saja. Oke Bu, ini rencana akan dilaksanakan kapan? Ya secepatnya. Ya setelah ini, begitu pembelajaran ini saya evaluasi kok masih ada kekurangan, berarti minggu depan harus saya perbaiki lagi dengan model-model pembelajaran yang lain tentunya. Oke Ibu, sudah bagus ini Bu, rencana Ibu segera akan dilakukan. Terus dari rencana tersebut Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan
lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan berusaha untuk istiqomah biasanya. Istiqomah karena memikirkan besok mau pakai media apa itu juga butuh inspirasi. Nah, inspirasi itu kan kalau tidak dipikirkan secara matang itu juga tidak akan dapat inspirasinya. Oke. Makanya saya akan berusaha untuk istiqomah untuk tetap terus menggali kemampuan anak. Karena saya yakin kemampuan anak itu sebenarnya banyak sekali, cuma dari Bapak Ibu dulu harus pintar-pintar menggali itu semua. Oke. Saya dukung rencana Ibu, semoga berhasil. Amin. Oke. Mungkin itu ada lagi yang perlu kita bicarakan, Bu? Mungkin baru itu dulu. Oke. Terima kasih, Bu ya. Oke. Saya menjalankan aktivitas. Oke, terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.